apa ya, misalnya cuman beli tanah dan bangunan aja karena nggak berani kan. Ya itu susah juga, tetap harus berani, tetap optimis. Yang penting kita udah paham dulu hitungannya gitu. Kadang-kadang orang yang nggak berani resiko dia jadinya mikirin gitu. Sekarang susah loh Mbak Haryanti. Jujur aja saya investasi emas terus terang. Emas yang ini loh. Ya, emas yang ini, emas yang batangan ya. Kebetulan dulu saya pernah beli di 2009, udah lama itu. Lumayan sih harganya kalau dengan sekarang. Cuman setelah tahun 2010, 2000 saya beli 2007, 2008 saya lupa. Setelah 2012 ke atas, emas itu naik turun. Iya, beli di Antam. Nggak susah kok, belinya di Pegadaian aja itu. Kalau misalnya Anda punya uang, nanti dia minim beli yang 5 gram, 5 gram lah. 5 gram. Sorry, 25 ya, 25 gram. Belinya. Ya, terakhir 2012 ke atas itu harganya itu turun naik. Kalau saya lihat lihat kondisinya pas lebaran itu harganya jatuh. Nanti habis lebaran naik. Ini kalau mau jual pas habis lebaran. Sorry, terbalik nggak saya ya? Lupa saya. Agak lupa. Kemarin tuh ngamatin 2 tahun tuh kayak gitu. Pas lebaran itu jatuh apa? Iya, seingat saya jatuh deh pas lebaran. Ya, jadi kalau Anda beli pas saat murah, lihat-lihat harganya, kan ada di internet seringnya. Nanti belinya ke Pegadaian aja. Pegadaian jual kok. Nah, pada saat mahal nanti bisa dijual. Jualnya di Pegadaian juga bisa. Kalau kita nggak mau ke Antam langsung. Kalau mau ke Antam langsung harus Jakarta ya. Nanti kita beli di Jakarta itu bisa kok, beli dikit nggak apa-apa. Update harganya di antam.co.id ya. Ya, antam.co.id. Kalau saya nggak berani beli online. Lebih aman beli di ini. Sebenarnya banyak metode beli emas itu ya. Ada juga yang model cicil, ada yang model seperti kayak dikontrak gitu. Ya, kalau beli lihat harganya ada online. Tiap hari update harga itu. Cuma naik 1.000, turun 1.000, naik 1.000, turun 1.000, nggak naik-naik. Tapi pernah sampai 600.000 itu saya ingat 2000 berapa ya? 2014, 2005, ya 2015 sempat 600.000. Habis itu turun lagi jadi 400. Sampai sekarang kan cuma 500. Nggak naik dari 500.000. Ya mudah-mudahan aja sih sekarang mulai, maksudnya ekonomi Indonesia kan udah mulai lebih baik lagi sekarang. Biasanya itu karena faktor Cina. Kalau Cina sudah beli emas, langsung deh harganya naik. Ya, itu ada sama BNI Syariah kredit emas, sama di bank di Pegadaian juga sama kok itu sistemnya. Kredit emas itu. Tapi kalau emas tuh kemungkinan ruginya enggak sih, asal disimpan aja. Maksudnya disimpannya jangan setahun 2 tahun jual beli. Kalau emas itu nggak bisa begitu. Emas itu mikirnya harus nyimpen jangka panjang. Tapi naiknya sih setahu saya kalau pas lagi bagus ekonominya ya lumayan lah, ngalahin investasi, ngalahin inflasi, bisa ngalahin inflasi. Kalau dulu memang teorinya begitu, tapi sekarang tuh memang anomali. Jadi perekonomian di negara, bukan cuma di Indonesia ya, harga emas tuh anomali itu nggak sama seperti prediksi gitu. Tapi kalau menurut saya sih emas paling gampang dijual dan dibeli. Tapi jangan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan jatuhnya banyak nanti. Kalau saya sih tadi yang saya bilang pertama, kalau ada, iya batangan. Paling kecil 5 gram kalau nggak salah, 5 gram. Ya, masih ada potongan penjualan. Setahu saya Antam pun sekarang pakai loh. Dulu nggak padahal. Dulu di Antam tuh nggak ada potongan-potongan itu yang berapa gram potongan berapa. Sekarang Antam sudah udah pakai juga. Cuman kalau beli emas nggak kena pajak, gitu aja. Cuman kalau beli tanah, bangunan kena pajak kan ya. Tapi kalau saya sih jujur aja, kalau saya ngasih masukan, tetap sekarang tuh properti. Yang memang susah jual, tapi properti yang untuk disewakan atau dikoskan gitu.
Kalau saya ya, jujur itu aja. Yang paling cepet. Kalau saya ngasih masukan nih, kalau Anda nanya. Sebetulnya saya tuh di Batam sempat jadi ini juga, konsultan keuangan juga. Tapi ibu-ibu yang nanya. Cara bagi keuangan suami istri ya segala-gala macam kayak gitu-gitu deh. Iya, memang itu kalau menurut saya tuh masih itu. Karena selain harga tanah naik, tiap bulan kan dapat gitu. Kalau sawah, kalau dikelola baik kan nggak apa-apa. Cuman kalau nggak bisa dikontrol terus ini nggak dapat hasil juga, cuma naik harga doang. Kalau ya tapi kan tadi benar kata Mbak Dewi tadi, jangan naruh telur di satu keranjang ya. Kalau punya uang banyak ya dibikin dipecah-pecah lah gitu, gimana caranya. Harus banyak nabung ya, lama lagi nanti di Taiwannya. Udah 5 tahun tadi ya Mbak. Biar jadi ini, jadi raja minyak sampai Indo, raja kos-kosan sampai Indonesia. Bulan 9 finishnya. Enggak lah, orang Taiwan takut kalau orang Indonesia nggak masuk. Kalau orang Indonesia nggak masuk lagi ke sini, orang Taiwan takut. Karena mereka susah cari orang yang mau kerja. Terutama yang perawat-perawat itu susah mereka. Mana ada orang sini mau kerja? Semua takut mereka. Mereka butuh bener. Teman saya juga cerita, itu bener nggak isu itu? Saya ketawa-ketawa aja, nggak tahu. Mereka takut kalau orang Indonesia nggak ada. Nyari orang lain, ya itu sebetulnya nggak apa-apa sih. Bergaining aja biar gajinya naik. Ditakut-takutin juga boleh. Biar gajinya naik gitu. Karena kasihan juga kan kerjanya. Nggak tahu lah Indonesia. Toh yang Arab pun ya, yang Arab kan memang udah pasti tutup ya kemarin itu 2015 ya. Tapi yang Arab pun kalau memang ada ikatan kontrak personal nggak apa-apa kok. Yang saya tahu. Jadi modelnya kalau baru nggak boleh gitu loh. Tapi kalau lanjut malah yang Arab lah, yang Timur Tengah kan kemarin dilarang. Udah pasti dilarang 2015 kemarin. Tapi kalau yang punya kontrak individu, maksudnya mereka memang sudah cocok, majikannya baik, itu masih boleh. Tapi kalau misalnya pindah-pindah majikan baru atau dikirim baru itu memang setahu saya kalau yang Arab Saudi ditutup. Kalau Taiwan sih belum. Lapangan kerjanya susah Indonesia sekarang. Iya, lapangan kerja. Jadi tadi kan ibu kos-kosan kan? Enggak lah, nanti bukan cuma ibu kos-kosan. Nanti Anda bisa buka jadi tadi itu loh, broker, jualan emas. Iya, bisa jualan emas itu loh. Jadi tanpa harus melalui, kalau Anda sudah punya akun di mana Antam, misalnya Anda pernah beli sekian gram gitu. Nanti Anda tercatat namanya, itu Anda kalau beli dapat diskon, terus bisa beli untuk orang lain. Bisa itu. Teman saya gitu, dia pernah beli terus dia jadi udah tercatat akunnya di Antam. Jadi kalau dia pesen bisa langsung dikirim. Terus nanti ya dapat bonus lah dia dari situ berapa persen gitu. Setahu saya kalau di Pegadaian tuh mereka ambil 3% jual emas itu. Jadi dari harga itu dia naikin 3%, 3% mereka ambil gitu. Nah, teman saya juga modelnya gitu dia. Bisnis ya bukan bisnis ini sih. Cuma ini aja, maksudnya sambilan aja, tapi bisa juga. Jadi Anda juga bisa seperti itu. 3% dari orang beli 100 gram lumayan kan. 1 on, beli emas 1 on lumayan. Kemarin ada loh orang BI saya kenal itu, dia beli 1 on 100 gram tuh lewat teman saya, banyak banget uangnya. Iya, perantara bisa seperti itu. Tapi punya akun di Antam.
Tapi caranya ya tadi beli dulu gitu. Nah, coba aja dekat Priok kalau nggak salah ya, Antam itu ya. Di sana belinya bisa pakai ATM kok, nggak harus bawa uang. Cuman bawa emasnya yang bingung. Iya, 50 juta. Ayo coba. Bawa pulang emasnya susah. Kalau saya sih sebetulnya aku dibegal benar. Yang paling enak beli emas itu memang lewat yang kredit itu. Kayaknya lebih aman karena emasnya selagi kredit itu mereka simpan. Jadi cuman atas pemilik saja, kita nggak pegang gitu. Di Pegadaian juga sama kayak gitu. Jadi Anda cuman beli pokoknya kita beli gitu ya. Cuman asal istilahnya ada kontraknya, tapi karena belum lunas emasnya itu nggak boleh kita bawa pulang, itu lebih aman. Kita nggak perlu bayar deposit box kan kalau takut kan, ya nggak. Deposit box aja waktu itu saya pernah nanya per bulan tuh 20.000 gitu. Memang enaknya gitu kalau beli emas itu, kalau takut ya, karena nyimpennya susah. Jadi kalau mau nyimpen aman ya didepositkan sebulan 20.000. Itu dulu loh, nggak tahu sekarang, saya belum nanya lagi berapa. Kalau punyanya cuma 20 gram kan rugi. Iya, deposit box di. Oh iya, deposit box itu maksudnya Anda nyimpen barang di bank atau di Pegadaian ada, kalau Anda beli emas di Pegadaian, di bank ada. Jadi kita kayak sewa gitu loh. Sewa tempat, sewa kayak loker ya. Ah, agak loker lah gitu. Simpan barang berharga, bisa bisa ijazah, sertifikat, emas gitu. Kita simpan. Nah, saya nggak tahu kalau di bank berapa ya, 100-an, 150 apa di bank dulu, saya ingat saya. Tapi yang saya ingat murah itu ya di Pegadaian, 20.000. 20.000 itu dia hitungannya ada batas gramnya, saya lupa juga ada nggak batas gram. Nggak ada kayaknya waktu itu, cuma batasannya apa gitu. Supaya aman, kalikan aja 20.000 kali setahun. Berapa lagi ya, repot ya punya harta. Jadi enaknya gimana? Memang cerita uangnya nggak ada kita ini. Saya nggak apa-apa lah, sharing apa yang saya tahu aja. Iya, 20.000 per bulan. Kalikan setahun kan 120, 140, sorry, 240 ya per tahun ya. Ya gitu deh kalau punya. Tapi kalau kalau banyak sih untung. Ya kalau banyak emasnya. Kalau cuma sedikit, 25 gram simpen di sana, nggak nutup. Harganya turun naik gak jelas. Ya gitu. Yang penting takutnya aja sih. Ya mungkin untuk jaga-jaga aja nanti kalau mau bawa pulang ya, hati-hati. Ya gitulah ya, cerita kalau mau investasi itu memang sulit. Ya, sertifikat yang penting. Ya, betul. Sertifikat tanah lah yang paling penting ya. Sertifikat tanah juga banyak disekolahin supaya aman. Kalau di rumah takut hilang, disekolahin. Kalau dititip di sertifikat deposito kan, iya. Mau ini saya lanjut lagi ya, masih ada reksadana sedikit sama masih ada